meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, banyak cara yang dilakukan guru ketika merancang kegiatan pembelajaran, seperti menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, pemanfaatan sumber belajar yang mudah untuk diakses, serta pemberian tugas-tugas akademik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Namun, seringkali guru lupa akan karakteristik anak di kelasnya yang berbeda-beda, baik dari segi hobi dan minat, kebiasaan dan rutinitasnya, ataupun kebutuhan dasar anak yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak. Sebagai seorang pendidik yang memiliki panggilan untuk merawat dan mengarahkan setiap anak agar mencapai kebahagiaannya dan keselamatan setinggi-tingginya, sudah saatnya guru menyelenggarakan pembelajaran yang adil dan dapat diterima oleh semua anak. Kenapa harus adil? Pembelajaran yang dilakukan selama ini adalah guru mengharapkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan cara guru. Cara guru ini adalah strategi pembelajaran dilaksanakan merata untuk setiap anak tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhannya. Seringkali muncul keluhan dari guru yang sudah berupaya melaksanakan pembelajaran dengan baik, merencanakan dengan matang dengan menggunakan model pembelajaran inovatif, namun tetap saja ada anak yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Hal ini disebabkan karena pembelajaran dilaksanakan belum mengena pada aspek kebutuhan anak tersebut, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Untuk itu, seorang pendidik perlu mengidentifikasi setiap aspek kebutuhan tersebut sebelum melaksanakan pembelajaran. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat atau dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru atau keterampilan baru tersebut. Kesiapan belajar dapat berupa kemampuan untuk memahami materi yang bersifat mendasar atau transformatif, abstrak atau konkret, terstruktur atau terbuka, atau siswa tersebut masih membutuhkan bimbingan, maupun dia sudah bisa belajar secara mandiri, serta kecepatannya dalam memahami suatu materi. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi tertentu atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama, minat situasional. Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Dan yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid, diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan menggunakan humor, menciptakan kejutan-kejutan, atau menggunakan ice breaking dalam pembelajaran. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat atau minat individu murid, atau misalkan juga dengan mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan masalah, misalkan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian yang berikutnya adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Ada beberapa faktor dalam profil belajar, seperti keadaan lingkungan yang terkait dengan, misalkan contohnya adalah suhu ruangan, jumlah cahaya, kebisingan. Sebagai contoh, misalkan ada anak yang tidak dapat belajar jika berada dalam ruangan yang terlalu dingin atau terlalu bising ataupun terlalu panas, terlalu terang, dan sebagainya. Faktor berikutnya adalah pengaruh budaya yang sangat berkaitan dengan kodrat alam, seperti budaya yang santai atau terstruktur, kemudian anak yang pendiam atau ekspresif, personal ataupun impersonal. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor gaya belajar. Faktor gaya belajar juga sangat menjadi bagian yang penting dalam profil belajar, sebagaimana murid dapat memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Gaya belajar ini dapat berupa gaya visual, kemudian gaya audio, dan gaya kinestetik. Untuk memenuhi aspek-aspek kebutuhan tersebut, diperlukan modifikasi dalam pembelajaran yang selama ini dilaksanakan, agar dapat bervariasi dengan kebutuhan anak. Strategi pembelajaran ini dikenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu tahu tentang tujuan pembelajaran itu, murid juga harus bisa mengetahui tujuan pembelajaran dan memahaminya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Misalkan, apakah ia perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda atau cara yang berbeda, serta penugasan yang berbeda dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras, dan kemudian pada akhirnya bisa mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana guru bisa menciptakan sebuah prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun dalam pembelajaran tersebut dilakukan kegiatan yang berbeda, kelas dapat tetap berjalan dengan efektif. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian keberlanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau murid mana yang sudah bisa melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kemudian murid mana saja yang lebih dahulu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada beberapa strategi diferensiasi yang dapat diterapkan di kelas, seperti strategi diferensi konten, strategi diferensi proses, dan strategi diferensi produk. Strategi diferensi konten merupakan materi atau informasi apa yang diajarkan kepada siswa. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan belajar, kemudian minat dan profil belajar, ataupun mungkin bisa kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat ataupun materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk capaian kompetisi dasar yang sama, pembelajaran bisa dimulai dengan hal yang berbeda untuk setiap murid. Ada murid yang hanya bisa berpikir sederhana, ada juga yang sudah bisa berpikir secara kompleks. Ada murid yang bisa berpikir abstrak, namun tak jarang juga ada murid yang masih membutuhkan contoh-contoh konkret. Oleh karena itu, dalam pembelajaran diferensiasi, seorang guru dituntut untuk memiliki cara yang beragam dalam memulai pembelajaran, sehingga suasana belajar dapat bisa lebih kondusif dan murid bisa belajar dengan lebih tenang. Kemudian, strategi diferensi yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensi proses dapat dilakukan dengan berbagai cara selama proses pembelajaran berlangsung. Intinya, semua proses yang terjadi harus memfasilitasi serta membuat murid merasa merdeka dalam belajar. Contoh yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan berjenjang. Misalkan, dalam sebuah pembelajaran IPA, untuk mempelajari sel, murid kelas 7 SMP dapat mempelajari dengan berbagai cara, dan semuanya itu difasilitasi oleh guru. Misalkan ada murid yang suka dengan musik, maka dia akan belajar sel dengan menggunakan lagu tentang sel. Atau murid yang suka membaca dapat belajar dengan mengamati gambar dan disuguhkan sebuah artikel yang menarik tentang sel. Kemudian murid yang lebih suka bergerak dan mengerjakan sesuatu bisa dipandu oleh guru dengan cara membuat model dengan menggunakan plastisin ataupun tepung terigu. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk menyangkut dua hal, yaitu berupa tantangan dan pilihan dalam membuat tugas. Misalkan dalam pembelajaran IPA kelas 9 pada materi penyakit tentang menular seksual, murid diminta untuk membuat sebuah produk yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk menjalankan gaya hidup yang mendukung kesehatan organ reproduksi. Murid-murid dapat diberikan pilihan dalam membuat tugas, misalkan ada yang berupa gambar atau poster, ada yang berupa tulisan atau artikel, atau pula ada yang berupa video ataupun vlog, kampanye, atau ajakan. Untuk itu sangat pentinglah bagi guru untuk dapat melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan murid di setiap kelas sebelum pembelajaran. Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk melakukan identifikasi kebutuhan murid, seperti dengan cara seperti mengamati perilaku, kemudian mencari tahu pengetahuan awal murid sebelum memulai pembelajaran, ataupun mendiskusikan kemampuan murid dengan rekan sejawat, guru sebelumnya, ataupun orang tua atau wali murid. Kemudian bisa juga melalui hasil penilaian diagnostik dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah hasil dari setiap proses identifikasi tersebut dapat menjadi acuan
bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan anak.